Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang berada di Kelurahan Baluarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo kembali memanas. Kericuhan terjadi pada Jumat 23 Desember 2022 malam dan melibatkan dua kubu. Kericuhan itu melibatkan kubu Sasono Putro dan mengatasnamakan Raja Keraton Solo SISKS Pakubuwono 13, Hangabehi dan Lembaga Dewan Adat atau LDA. LDA diketahui berisikan kerabat keraton yang berisi para adik dan anak raja. Dalam kericuhan ini dikabarkan 4 orang mengalami luka-luka. Terkait kericuhan yang terjadi di Kasunanan Solo, sudah ada Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo di sana. Selamat sore Ahmad. Halo? Oke, Iya. halo, halo. Baik, Ahmad bisa disampaikan terkait dengan kericuhan yang terjadi di Keraton Kasunanan. Kabar terkini, silahkan Ahmad. Sampai saat ini dari pihak kepolisian masih mengupayakan rekonsiliasi dari kedua belah pihak dan dari kubu lembaga Dewan Adat maupun dari kubu Sinuhun Pakubuwono ke-13 masing-masing belum ada sinyal bahwa mereka akan menerima mediasi dan bisa rekonsiliasi. Sampai saat ini dari pihak lembaga Dewan Adat maupun dari pihak Sinuhun Pakubuwono 13 masih akan melaporkan dari masing-masing pihak untuk melaporkan terkait kejadian di pada Jumat malam. Dan terakhir pihak dari Sinuhun Pakubuwono ke-13 masih berupaya menempuh jalur hukum dan dari lembaga Dewan Adat pun menolak untuk memediasi. Gitu. Baik, Ahmad, kemudian ini terkait dengan laporan kepolisian. Ini kabarnya dari kedua belah kubu begitu akan melaporkan ke kepolisian terkait kericuhan yang terjadi pada Jumat malam kemarin. Ini seperti apa? Apakah memang sudah ada laporan yang masuk ke kepolisian begitu, Ahmad, atau masih belum ada? Ya, sampai terakhir kami tanyakan kepada Bapak Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi, belum ada laporan yang masuk. Dan kalau dari pihak Sinuhun Pakubuwono ke-13 yang diwakili oleh Kanjeng Dani itu menyampaikan bahwa pihaknya akan melaporkan sambil menunggu eh, dari korban untuk stabil karena korban cukup trauma dengan kekerasan yang dialami sampai saat ini masih opnam di Rumah Sakit Kostati. Baik. Sedangkan untuk dari kubu Lembaga Dewan Adat sampai saat ini belum mendapat konfirmasi lebih lanjut. Baik, Ahmad, kemudian terkait dengan para korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, seperti apa kondisinya saat ini dan mungkin bisa dijelaskan separah apa luka yang diderita oleh para korban, Ahmad? Ya, hampir semua bocor di bagian kepala dan 4 diantaranya diopname di rumah sakit, kemudian 2 diantaranya sudah bisa pulang dan ada satu juga yang patah di bagian hidung dan kabarnya hari ini akan melakukan operasi. Kemudian dikabarkan juga ada yang patah di bagian tulang rusuk. Gitu. Baik, kemudian jika menilik ke belakang begitu selama sepekan terakhir memang banyak insiden yang terjadi di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini. Mungkin bisa disampaikan apakah ada keterkaitan antara kejadian-kejadian yang sebelumnya terjadi sebelum kericuhan terjadi, Ahmad? Ya, jadi memang yang kali ini berhubungan itu dimulai dari kasus pencurian yang berada di dalam Keraton Kasunanan Solo. Dan kemudian itu yang membuat pihak lembaga Dewan Adat yang diketuai oleh Gus Timung itu kemudian masuk dan ingin mengamankan di dalam keraton. Tapi karena lembaga Dewan Adat ini tidak diakui oleh pihak Sinuhun Pakubuwono ke-13, maka dari pihak Sinuhun ini mencoba untuk mengusir dari pihak lembaga Dewan Adat. Dan disitulah kemudian terjadi bentrok karena pihak dari lembaga Dewan Adat yang diketuai oleh Gus Timung
itu tidak terima atas pengusiran tersebut gitu. Dan memang dari dulu dari pihak Gusti Mung ini lembaga Dewan Adat ini tidak diakui oleh raja yang sekarang bertahta, yakni Sinuhun Pakubuwono ke-13. Ahmad, terkait dengan kabar adanya cucu dari Pakubuwono 13 begitu ya, yang ditodong senjata oleh oknum aparat kepolisian. Ini seperti apa kabar sebenarnya atau mungkin tindak lanjut terkininya, Ahmad? Ya, cucu dari Pakubuwono ke-13 sempat mengaku ditodong oleh aparat yang mengaku aparat begitu. Uh, Cucu ini namanya BRM Suryo Mulyo. Jadi pada saat kejadian Jumat malam itu mungkin sekitar jam 9 malam dia mengaku ditodong, tapi Bapak Kapolresta Kombes Pol Iwan Saktiadi menyampaikan bahwa dari penyelidikannya yang uh, di mana beberapa petugas yang berjaga di keraton itu dimintai keterangan, itu ternyata tidak ada yang terbukti melakukan penodongan ke cucu Pakubuwono ke-13 tersebut. Kemudian Ahmad, ini berarti apakah nantinya masih akan ditindaklanjuti mencari sosok siapa sebenarnya yang menodongkan senjata tersebut atau seperti apa, Ahmad? Ya tentu saja kalau dari pihak Lembaga Dewan Adat merasa BRM Suryo Mulyo itu memang ditodong dan bisa menyajikan bukti-bukti yang konkret, maka akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Namun sampai saat ini terakhir dikonfirmasi laporan tersebut belum masuk, jadi pihak kepolisian juga belum bisa menindaklanjuti laporan tersebut. Baik, kemudian Ahmad, terkait dengan mediasi yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, rencananya akan dilakukan besok di Mapolresta Solo begitu. Ini apakah ada persiapan khusus dari kedua belah pihak untuk melakukan mediasi besok, Ahmad? Ya, dari kedua belah pihak memang belum ada sinyal bahwa mereka akan menerima mediasi tersebut karena masing-masing bersikukuh bahwa mereka adalah pihak yang benar begitu. Dan sepertinya kedua belah pihak tetap akan melanjutkan proses hukumnya untuk dan mereka kalau perlu akan melakukan proses-proses hukum agar bisa menjerat pelaku yang melakukan kekerasan. Baik, terakhir Ahmad mungkin bisa disampaikan seperti apa situasi terkini dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat setelah kemarin Jumat ada kericuhan begitu. Ya sampai saat ini masih belum ada gejolak lagi. Sampai saat ini dilaporkan masih aman dan dari penjaga dari pihak kepolisian yang berada di keraton juga masih dalam pemeriksaan dan nanti akan disampaikan lebih lanjut informasi dari lapangan. Baik, penjagaan dari kepolisian apakah sampai saat ini masih dilakukan di sekitar keraton, Ahmad? Kalau saat ini mungkin tidak karena masih dilakukan pemeriksaan juga. Mungkin kami tidak tahu juga akan nanti diganti dengan petugas yang baru atau seperti apa, masih belum paham. Baik, baik, terima kasih Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.